ham do pasangaponku Yesus Tuhan kin holongmu ale Tuhan matur sahon golukin goranmu mahu puji tong tong sai pasir sir mahanami gabena toru maruhur janana marhabiaran bani nai bata. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu kakak yang ada di gereja ini. Shalom. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Masih tetap bersama, kita masih beribadah secara online. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita ya. Kamu sekali lagi bertanya nih, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Aku cinta Yesus. Ya, kita harus tetap cinta Yesus. Ya, kita masih memuji Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Walaupun masih di situasi pandemik seperti ini, kita masih harus tetap bersukacita. Kita akan bernyanyi apa kabar? Mari bersalaman. Tapi salamannya nggak berjabat tangan ya, karena harus tetap menjaga jarak dan kesehatan. Dan nanti kita salamnya salam siku. Oke? Kita nyanyikan apa kabar? Mari bersalaman. Adik-adik, benar bahwa kasih Yesus manis dan indah. Sebelum ibadah kita dibuka di dalam doa, mari kita bernyanyi kasih Yesus manis dan indah. Kita buat gerakannya ya. Ibagas koran inay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apaton rina pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Say makawah do mataku do pagjahoba, ay iya do palwah kon nahihu, humbani siding, do pakon hamma ahu, maidot mauhurmu baku, ay lumunan anjama doyuk do ahu, martonggo mahita, hamba panami paridop ni uhur natar sulur, maka tahun terima kasih doha nami hubamu, halani naduk iberehon ham anakmu nasasadain huha matean, ase maruli bani hagoluhan sisa dokani sagala napo saya hubamu, ajari ham mahanami marite tonduimu, ase tongtong maka wahanami hubamu, bani pardalanan ni golunami.
ungkap hama uhur nami manjalohon parohmu utongah-tongah nami panorangon. Ase ibagas punduk ni uhur nami manjalo pamit torionmu papasing hama uhur nami. Ase ibagas sapasingon anami marsombah ubamu. Jalo hama tonggo namion ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Adik-adik, kita akan naik hafalan, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan saksian pujian dari teman kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memilihkan hidup. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpatung di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Dia. Tanda patuh di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita. Mari duduk dengan tertib, dengan sopan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita bernyanyi sesi hol Usihanku. Yesus
Ayo semuanya duduk di tempatnya. Sudah tersediakah buku Alkitabnya? Supaya buku Alkitabnya kita buka nanti ya. Sebelum kita mendengarkan khotbah atau firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, kita arahkan kepada Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena pada hari ini kami mau memulai ibadah kami anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, ibadah online atau daring di rumah Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan sudah hadir di tengah anak-anak kami dan di tengah kami para guru sekolah minggunya. Bukakan hati pikiran anak kami supaya mau mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan pada hari ini kita ambil di dalam Markus 14 ayat 43 sampai 50. Ya adik-adik, mari kita baca sama-sama. Kakak baca, judulnya Yesus ditangkap. 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayo adik-adik, kakak punya video. Sebelum nanti kakak terangkan, mari adik-adik kita lihat dulu video ini. Ayo silakan dengan tekun untuk menontonnya. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran.
mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, Ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu Ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Nah, adik-adik, sudah lihat videonya kan? Apa yang terjadi? Yang kita tonton tadi itu. Siapa di situ tokohnya? Siapa di situ pengkhianat? Ayo adik-adik, kita melihat tadi bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Dia membawa muridnya, tetapi muridnya tidak sabar menunggu Tuhan Yesus. Mereka ketiduran sampai 3 kali. Akhirnya ketiga kali ya Tuhan Yesus bercerita lagi kepada muridnya. Lalu tiba-tiba datang rombongan kan adik-adik. Apa yang terjadi? Ya, rombongan para prajurit mau menangkap Tuhan Yesus. Lalu muncullah seorang, yaitu siapa adik-adik? Judas Iskariot, salah satu murid Tuhan Yesus. Kenapa dia? Dia datang mencium Tuhan Yesus. Untuk apa dia mencium Tuhan Yesus adik-adik? Dia itu memberikan kode kepada para prajurit, kepada rombongan daripada Judas itu, bahwa yang dia cium itu adalah Tuhan Yesus. Ya, berarti adik-adik, Judas Iskariot menjadi seorang pengkhianat. Dia tidak setia kepada gurunya. Rabi biasanya dikatakan. Rabi itu adalah guru. Biasanya seorang guru, ya tanda cium itu mencium seorang guru, tanda sayang. Tetapi di sini Judas mencium Tuhan Yesus. Tanda apa adik-adik? Pengkhianatan. Kita sering melakukan tersebut adik-adik. Jangan lakukan. Kalau berteman, bertemanlah. Bersahabat. Begitulah. Lalu bagaimana? Kejadian selanjutnya, datang Petrus. Apa yang dilakukan Petrus? Dia memotong salah satu kuping atau telinga dari pengikut rombongan orang rame tadi itu, yang rombongan daripada Judas Iskariot. Apa yang dilakukan Petrus? Dia memotong. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, turunkan pedangmu. Lalu dia ambil kuping itu, dia lengketkan. Satu perbuatan yang baik.
Tuhan Yesus dalam keadaan terdesak, dia, tapi dia masih bisa berbuat yang baik. Dia tidak membalas yang jahat, balas dengan kejahatan, tetapi dia balas dengan kebaikan. Dia tempelkan kembali kuping yang dipotong tadi oleh Petrus, namanya Malkus, ya, dia tempelkan, ya. Jadi Tuhan Yesus pun ditangkap. Kita melihat tadi bagaimana Tuhan Yesus reaksinya daripada murid-muridnya, bagaimana adik-adik? Mari kita melihat tadi reaksi adik-adik, ya. Murid-muridnya lari, tidak mau menyertai Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Baik juga Petrus. Mereka ketakutan, mereka cemas bahwa Tuhan Yesus sudah ditangkap. Tuhan Yesus diikat, dibawa oleh para prajurit dan yang orang rombongan mereka. Jadi adik-adik di sini yang diminta di dalam khotbah kita ini adalah janganlah dibalas yang jahat dengan kejahatan. Kita lihat tadi bagaimana Tuhan Yesus mencontohkan kepada yang ada di sekitar rombongan tadi. Dia masih juga melakukan perbuatan baik. Dia menolong, dia menyembuhkan telinga yang dipotong oleh Petrus tadi. Ya adik-adik, kita selalu seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita sering meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Kita sering tergoda dengan dunia ini. Jadi adik-adik, mari kalau sekali mengikut Yesus, tetaplah mengikut Yesus. Rajinlah beribadah, rajinlah bersyukur kepada Tuhan Yesus. Jangan seperti Judas Iskariot. Judas Iskariot sudah lama berteman, bersahabat dengan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, masih juga menjadi pengkhianat. Kenapa? Karena duit. Adik-adik juga bisa karena duit, bisa menjadi seorang pengkhianat. Bisa karena duit adik-adik mau berbohong, ya, mau berbohong dan sebagainya. Kelakuan yang tidak baik, yang tidak baik jangan kita balas menjadi tidak baik, ya. Misalnya temanmu sudah menyakiti hatimu, apakah kau mau menyakiti dia kembali? Tidak, tapi balaslah dengan kebaikan. Itu yang diminta, itu yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus bagi kita, bagi anak-anak sekolah minggu. Tetaplah lakukan yang baik, jangan lakukan kejahatan. Kalau kita melakukan kejahatan, dosa kan? Dosa. Setiap hari kita berdosa, jangan lagi kita tambah dosa. Jadi adik-adik, mari kita jadi pengikut Tuhan Yesus. Jangan karena kita mementingkan sesuatu, mementingkan untuk diri kita, jadi kita hianati orang lain. Ya adik-adik, jadi itulah firman kita pada hari ini adik-adik. Terima kasih. Adik-adik kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Semuanya itu karena kebaikan-Mu kepada kami, guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu yang sudah menemani anak-anaknya untuk beribadah online atau daring pada hari ini. Berkati orang tua mereka Bapa, supaya lebih sungguh-sungguh untuk mendidik, mengajar anak-anak mereka menjadi anak pengikut-Mu Tuhan. Agar mereka tetap setia, anak-anak kami ini Bapa. Bimbing mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami semua serahkan segala beban kami Bapa kepadamu. Ampuni segala dosa kami Bapa. Kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Riak Mahita Martonggo O Yesus Asomani. O Yesus Asomani Hanami Haganu. Pasada urnami aseto rang haganu. Sengboy dalam nanami salakana tersa. Dok hama somanami torang age huja. Amin. Hidup ni urni Tuhata Yesus Kristus. Pakon holong aten ini bata Bapa.
apa persoalan tondi napasing maka somani hita haganupan. Amin. 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 Salam. Ya adik-adik, tugas kita pada minggu ini, adik-adik dari mulai kelas balita sampai kelas paling besar, ayo cari di buku doding kita, haleluya, lagu Simalungun. Kalau anak yang TK dengan anak balita yang pendek aja, contohnya mega-mega HP langit, apa bunga-bunga, itu pendek ya. Atau Sadoka Yesus, itu untuk anak-anak yang kecil. Adik-adik yang besar, kelas besar, cari tentang doa dalam bahasa Simalungun ya. Lagu kamu cari tentang doa tonggo ya di dalam bahasa Simalungun. Jangan lihat buku, kalau bisa hafal 1 ayat saja. Kakak tunggu ya adik-adik, ayo semuanya bekerja, kamu hebat. Dan satu lagi kakak kasih saran buat adik-adik, jaga kesehatan, cuci tangan, jauhi keramaian, jaga jarak, protokol kesehatan kita. Terima kasih.